Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kami akan menjelaskan, ini ada sebuah pertanyaan dari Pak Jajang ya, dari Bojong Soang, Bandung. Itu beliau bertanya, misalnya kalau pihak Pemdes atau pihak lain memberikan modal dalam bentuk barang, sebagai contoh misalnya satu set peralatan sound system yang dapat disewakan gitu ya, tentunya ini kemudian di unit persewaan atau jasa, di kelompok jasa ya, dengan harga pembelian pokok misalnya 50 juta. Jadi satu set sound system ini harganya 50 juta. Nah kemudian pertanyaannya, apakah termasuk apakah termasuk perubahan modal, sedangkan sebelumnya juga menerima bantuan modal dalam bentuk cash? Ya ini langsung dijawab dulu ya. Ya otomatis Pak, ini otomatis, terjadi perubahan modal. Modalnya berupa, sound ini nanti. Ya nanti kita aplikasikan di dalam sistemnya ya. Jadi misalnya sudah ada bantuan, ada modal 100 juta. Nah kemudian diberi bantuan peralatan sound system. Tentunya kan di situ disebutkan nilainya, ya kan, nilainya 50 juta. Ya nanti kita langsung praktekkan aja dalam aplikasinya ya. Nah kemudian apakah barang tersebut juga masuk ke catatan barang inventaris atau hanya masuk ke perubahan modal saja? Nah, ini selain mempengaruhi, modal ya, perubahan modal, tentunya juga barangnya kan masuk ke kelompok inventaris ya, itu nanti menjadi perlengkapan gitu ya, perlengkapan untuk disewakan, di mana nanti misalnya tanggung jawab tentang penyusutan barang itu menjadi tanggung jawab BUMDes, atau menjadi tanggung jawab pemilik modalnya, pemilik soundnya. Misalnya sekarang nilainya 50 juta, besok susut jadi, 40 juta gitu, nanti dikembalikan atau gimana kan nanti tergantung perjanjiannya ya. Bisa jadi nanti, eee, pas disewakan itu hanya bagi bagi hasil sewa aja, misalnya disewakan 100 ribu untuk, pemilik soundnya itu misalnya 30%, yang 70% di BUMDes gitu kan juga bisa. Kemudian suatu saat dikembalikan ya. Nanti biaya perawatannya ditanggung BUMDes atau ditanggung yang memiliki sound atau gimana itu nanti bisa diatur tersendiri. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita langsung masuk ke dalam aplikasinya. Ini tentunya masuk di kelompok jasa, di halaman jasa ya. Nah kemudian kita terima modal dulu itu, misalnya kita udah punya modal cash ya, desa, anggap aja ini desa ya, desa yang menyertakan modalnya. Nah tanggalnya diisikan, terus dimasukkan kemana modal cashnya itu, misalnya kita sudah dikasih penyertaan modal juga, ditransfer ke rekening BUMDes misalnya. Nah ini kita klik kas rekening BUMDes, dan klik tambahkan, nah ini kita tuliskan sebagai modal. Nah modal penyertaan desa, penyertaan modal dari dana desa gitu misalnya ya, nilainya 100 juta misalnya. Oke, kemudian kita tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah ini kita sudah, bener aja, kita tonton dulu ya, kita cek dulu. Nah ini kita sudah punya modal di rekening BUMDes itu ada 100 juta. Nah itu sebagai apa? Itu sebagai modal penyertaan desa nih, sebagai modal BUMDes di kelompok ya di penyertaan desa. Nah kemudian, eee, BUMDes ini, nah ini bisa disertakan di modal penyertaan desa atau langsung ditaruh di modal unitnya juga bisa ya. Nah kemudian, misalnya desa menyertakan lagi itu berupa satu set perlengkapan sound system gitu ya.
Nah, kita memasukkannya di mana? Kita masukkannya kalau pakai kas masuk itu nanti kita 2 kali kerja. Jadi dimasukkan dulu ke kasnya sebagai penyertaan modal ini yang kayak barusan langkahnya ya, di kas masuk, kemudian dimasukkan di kas, misalnya di kas unit jasa sebagai modal, misalnya modal unit jasa atau penyertaan modal desa. Nah, setelah uangnya masuk, nilainya 50 juta itu masuk, kita keluarkan lagi dengan kas keluar. Nah, jadi daripada kita melakukan langkah 2 kali, dapat kreditnya gitu, kita langsung bisa pakai jurnal penyesuaian kas. Nah, dengan jurnal penyesuaian kas, kemudian kita klik tambah. Oh, kita praktekkan dulu yang pakai kas masuk ya, nanti ndak bingung malah ndak ini. Nanti kita bisa, lihat mudahnya pakai cara yang mana. Ini kita masukkan di kas masuk ya, kita masuk pakai kas masuk dulu, nanti kita contohkan yang pakai jurnal. Kas masuk dulu ini. Nah, dimasukkan tentunya kan itu ke kas unit ya, ke kas unit jasa uangnya itu, nilainya itu, ini. Nah, kemudian bisa klik tambahkan. Nah, ini tentunya sebagai modal lagi, bisa di modal unit jasa atau di modal penyertaan desa ya, taruh aja di modal penyertaan desa tapi di kas ya, letaknya bukan di rekening bank. Diklik dulu, ini penyertaan modal desa, ini tulisannya satu set sound system misalnya gitu ya, atau penyertaan modal modal berupa satu set sound system. Nilai belinya itu 50 juta. Kemudian kita tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, ini kan bentuknya barang tapi nilainya ini. Jadi, kita masukkan dulu sementara di kas. Nah, kemudian yang uang yang sudah ada di kas ini, kita cek di neraca aja ya. Ini pakai kas masuk dan kas keluar, nanti yang satunya pakai jurnal ya. Nah, kita, dititipi uang nih, 50 juta, tapi bentuknya barang, ya kan, sebagai modal. Nah, modalnya nambah nih, jadi 150 juta. Tapi ini bentuknya bukan uang, jadi tidak ada di kas ini nilainya uang. Nah, terus gimana? Terus kita sekarang ke kas keluar. Kas keluar, nah kemudian klik tambah, uang yang ada di kas yang tadi itu, uang yang ada di kas unit jasa ini yang 50 juta itu kita keluarkan untuk beli barang sekarang. Dimasukkan di perlengkapan. Nah gini ya, perlengkapan. Nah ini misalnya seperangkat sound system. Nah, nilainya berapa? 50 juta tadi. 50 juta, kemudian klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah ini artinya, kalau kita lihat di neraca ya, artinya, nah kita gunakan uang yang tadi ya, uang yang tadi ada di kas itu, dibelikan barang ini, ya, dibelikan seperangkat sound system gitu ya. Nah jadi sekarang kita sudah memiliki perlengkapan nilainya 50 juta dan tadi uang di rekening BUMDesnya ada, berapa? 100 juta. Jadi antara lancar kita ada 100 juta, tapi kita nggak punya uang cash, nggak punya uang di kas kita. Nah, nilai aktiva kita 150 juta, yaitu perlengkapan ditambah modal yang ada di bank. Nah ini tentunya perubahan modal kita berubah yang tadinya 100 juta menjadi 150 juta ketambahan nilai alatnya itu. Dan alatnya masuk ke perlengkapan. Nah ini yang melalui kas masuk dan kas keluar. Nah, coba kalau pakai dari jurnal gimana? Ya kita pakai nih, sekarang pakai jurnal ya. Pakai jurnal, kita klik tambah, isikan tanggalnya. Tanggalnya 18 misalnya. Nah itu dimasukkan kemana uangnya gitu misalnya ya. Nah itu kan dimasukkan ke perlengkapan sebagai, dimasukkan atau diletakkan di perlengkapan debetnya, klik oke. Nah ini misalnya sound, gitu ya. Nilainya yang sekarang misalnya cuma 10 juta gitu ya. Ini contoh aja biar terjadi perbedaan.
Kemudian itu dikreditkan dari mana atau dikeluarkan dari mana gitu ya. Nah, itu dikeluarkan dari penyertaan modal desa. Ini duitnya dari sini gitu ya misalnya gitu. Duitnya itu ke penyertaan modal desa. Nah, dari situ klik oke, kemudian nah, udah, kemudian kita simpan. Nah, ini sekarang coba kita cek di neraca. Nah, ini kita sound systemnya sudah nambah ini perlengkapannya, tambah 10 juta. Itu sebagai apa tadi? Nah, modal penyertaannya nih juga nambah nih, 10 juta. Tadinya 150 menjadi 160. Nah, kita cek rinciannya bisa nih di buku besarnya. Itu kalau pakai jurnal ya. Jadi debitnya itu ke perlengkapan, kreditnya ke penyertaan modal desa. Nah, ini kita lihat di sini modal penyertaan desa dari tanggal berapa sampai berapa gitu ya. Nah, penyertaan modal desa pertama cash ini 100 juta, kemudian berupa sound system 50 juta, terus ada lagi sound 10 juta. Jadi totalnya 160 juta. Ini kalau penyertaan modal desa ya atau penyertaan modal warga yang masuknya di kelompok penyertaan modal, di modalnya. Nah, kemudian bagaimana jika itu misalnya investasi warga? Nah, caranya sama, kita ke jurnal aja langsung atau kas masuk kas keluar ya. Jadi kita kas masuk dulu sebagai hutang, jadi kas masuk duitnya dimasukkan kemana, ke kas apa, terus ini ya kita contohkan ini kolomnya dulu. Jadi langkahnya 2 kali kayak tadi itu. Jadi isikan tanggal ini dimasukkan kemana, misalnya dimasukkan ke kas unit jasa pertama itu ya, ini masuknya ke sini sebagai hutang atau inventaris, investasi warga misalnya ke sini. Nah, invest warga misalnya, invest modal atas nama warga, ini sound system gitu ya. Nah, di sini. Nah, kemudian setelah masuk ke kas ini, setelah masuk ke kas yang kas unit jasa ini, dikeluarkan lagi, dikeluarkan lagi. Dari kasnya dikeluarkan ke kas keluar gini, untuk dikeluarkan dari kas ini ya, kas unit jasanya, kemudian klik untuk beli tadi, beli perlengkapan tadi. Nah, kan langkahnya 2 kali kita, ya. Langkahnya 2 kali, ngisi kolomnya ini jadi berapa kali ini, banyak ya. Nah, kita bisa persingkat itu dengan menggunakan menu jurnal tadi. Nah, kita menggunakan menu jurnal, kemudian kalau sudah hafal debit kreditnya langsung pakai ini, lebih mudah ya, yang biasa berakuntansi. Kalau yang masih awam bisa pakai kas masuk, kas keluar. Caranya seperti barusan disebutkan ya. Nah, kalau pakai jurnal penyesuaian kas, klik tambah, isikan tanggalnya. Nah, ini masuk ke mana? Masuk ke perlengkapan. Nah, klik OK. Nah, ini misalnya seperangkat sound lagi, sound atau apa gitu ya misalnya. Nah, kemudian nilai uangnya berapa? Nilai uangnya sekarang 25 juta misalnya. Nilai barang itu diuangkan ya, jumlahnya ini misalnya. Nah, itu dari mana? Dari inventaris, oh kok inventaris, investasi atas nama warga ini, invest modal atas nama warga siapa gitu misalnya ya. Nah, ini diklik OK, kemudian di-select ya, dipilih kemudian diklik OK, kemudian kita simpan. Nah, ini kalau kita lihat di neraca, tambah ya. Nah, perlengkapan kita sekarang nilainya bertambah menjadi 85 juta. Yang tadinya 60 juta tambah 25 juta jadi 85 juta. Total aktiva kita menjadi 185 juta. Total modal kita ini tetap 160 juta ya modalnya. Kemudian yang 25 juta itu menjadi hutang nih, investasi masyarakat itu menjadi hutang. Nah, jadi hutang yang 25 juta ini menjadi aset, menjadi perlengkapan. Nilainya tadi 25 juta akhirnya menambah ini. Nah, kalau kita cek di buku besar, di perlengkapan gitu ya.
di perlengkapan, itu akan dapat diketahui. Nah nih, perangkat sound system pertama nih yang dari desa tadi penambahan modal, kemudian ada sound lagi, ini ya 10 juta, kemudian ada seperangkat sound lagi 25 juta. Nah, demikian ya, kita cek lagi di neraca, diperjelas lagi ya. Jadi semua penambahan modal tadi yang dari desa tadi, itu akan, mempengaruhi posisi modal. Nah, akan menambah posisi modal, termasuk hutang, ini juga akan menambah posisi modal, ya menambah posisi pasifa. Hutang ini menambah modal kita yang bisa digunakan, pasifa kita. Nih juga aktifannya otomatis juga bertambah karena hutang ini berubah menjadi barang atau perlengkapan yang disewakan ini. Nah, bisa dipahami ya Pak ya. Jadi yang, dari desa tunai 100 juta, kemudian mendapat perlengkapan sound system 50 juta, kemudian mendapatkan lagi 10 juta. Nah, ini akan mempengaruhi modal BUMDes-nya ya, modal desanya ini, penyertaan modal desanya. Kemudian mendapatkan lagi dari warga, warganya boleh dimasukkan di sini caranya sama, kalau mau dimasukkan di sini ya kayak yang tadi di video sebelumnya juga, di video kita sebelumnya juga ada, seperti ini langkahnya juga ada, kita bikinkan akun, di bawahnya misalnya 3102, misalnya modal atas nama siapa gitu, ya, nanti juga akan mempengaruhi modal juga. Nah, ada 2 cara, yang pertama dimasukkan di kelompok modal atau di kelompok investasi masyarakat menjadi hutang. Oke demikian ya Pak Jajang ya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Jika di BUMDes lain ada yang ingin menanyakan sebuah transaksi yang, belum dipahami dan bagaimana cara inputnya di aplikasi kami, silakan kirim WA ke nomor admin kami yang ada di deskripsi atau bisa juga melalui komen ya, melalui komen di video ini. Oke demikian ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam BUMDes sukses.